Masih banyak yang lebih bagus kan. Nggak usah mobil-mobil tua, nanti repot masuk bengkel terus ya. Ini nggak mewakili semua laki-laki lah ya. Lagi jalan, diberhentiin polisi, warnanya beda di STNK gitu. Ngomongnya gimana mas? Got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. Got nothing to hide. Got nothing to hide. I got nothing to hide. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Nah, hari ini kita lagi di bengkelnya Mas Faiz. Iya. Pakai Z ya Mas ya? Iya, nggak boleh pakai S ya? Nah, kalau kalian lihat di belakang kita udah langsung show off mobilnya ya. Gokil. Iya, tipis-tipis. Yang pastinya sih ada bunyi cus-cus gitu. Tadi masih panasin. Boleh lah, boleh. Nah, Mas Faiz, Iya. mumpung lagi di sini agak nyantai, ini mobil apa nih Mas Faiz? Ini mobil R3 Dreza tahun 2016. Reza ya? Iya. Bentuknya udah begini dari awal datang. Apa Dari baru main? awal memang udah begini. Ini masih standar pabrik semuanya. Semuanya. Kecuali penambahan di add-on belakang aja. Body kitnya semua Iya, standar ini pabrik udah ya. Masih bawaan pabrik. Kalau misalnya kalian pernah lihat stiker-stiker IAM, Iya. terus stiker-stiker siapa lagi nih Mas? Brand-brand gede yang biasanya Mas pegang nih? Kalau brand-brand otomotif belum banyak ya. Karena kan baru juga terjun di otomotif gitu. Jadinya oke. masih belum banyak. Baru kemarin aja sih ada Fayette yang kesini gitu. Lafayette Chelsea yang ini ya, Mobilio Yang Karat Mobilio ya. Karat itu yang hits banget pokoknya. Nah pokoknya gini aja lah, kalian lihat aja mobilnya di belakang nih, bagus gak warnanya? Nah itu. Nah warna kayak gini sebenarnya sebutnya apa sih warna ini Mas? Kalau ini kesebutnya electrical blue ya. Electrical blue. Iya, kalau kita lihat langsung kayak gini kan warna hijau nih. Heeh. Kalau di foto nanti jadi biru. Oh. Jadi tergantung pencahayaan juga. Oke. Tadi kiranya ini yang namanya Min, yang sering ngomongin si bukan. Min, Iya. Min. Ternyata motornya ya. Motornya min. Tuh yang di Dulu. belakang tuh, yang di belakang Jadi tuh. dulu itu emang ini warnanya min. Awalnya ini warnanya min, terus sudah sekitar setahun setengah atau 2 tahun lah ya, baru ganti ini. Ini baru setahun. kurang Aslinya lebih. putih kan? Aslinya putih. Wih, stalker. Nah, ngomongin mobil ini, kalau di modifnya, pertama yang udah pasti kelihatan stikernya ya. Iya, Stikernya. Dari luar apa lagi nih Mas? Dari luar ya paling ganti velg gitu itu aja sih. Velgnya spek apa sih? Lucu juga Velgnya keluarnya. Kranze Bazeria. Bannya tipis banget ini. Bannya pakai 215/35. Wah, tipis banget sih. Tapi di jalan masih enak. Di jalan masih enak. Wah, ntar kita lihat ya, bener apa enggak nih di rollingnya ya. Boleh. Enggak. Tapi nggak bisa dibilang masih enak karena ini curang. Pakai Airsus. Iya benar. Memang perbedaan banget sih ya. Karena waktu statik itu pakai per sama pakai Airsus itu ya lumayan lah perbedaannya. Pinggang rada lebih. Berapa derajat beda berasanya pas terakhir pakai statik sama ini? Kayaknya berapa derajat ya? Cuman lumayan lah kalau ukurannya mah daripada Misalnya statik harusnya gitu ya. pegel sejam bisa jadi pegel 2 jam kali ya. Iya. Bisa jadi. Kalau misalnya Beget ini teman-teman pasti penasaran Mas. Ada gak rekomendasi buat teman-teman kalau pengen Beget? Merek apa sih yang oke banget buat? Kalau buat Beget sendiri itu tergantung dari tergantung dari personal aja ya. Karena sekarang Airsus sudah banyak pilihan Banyak juga, terus bengkel-bengkel juga udah banyak juga di mana-mana gitu. Tergantung dari personalnya aja mau larinya kemana gitu. Apa perawatannya punya Airsus ini Mas?
Kalau perawatan sih nggak terlalu ribet lah ya. Yang penting maintenance-nya paling ya itu aja sih, kayaknya nggak banyak gitu. Kalau yang gua tanya-tanya sama temen-temen juga yang penting apa namanya, balonnya sering dicek gitu-gitu aja. Terus shocknya kan dia kalau air out gini kan sering habis kan. Lebih cepat habis ya. Jadinya si shocknya lebih sering ini aja dilihat aja gitu. Takutnya nanti ada shock yang bocor atau apa, kita nggak tahu kan. Itu kan olinya panas apa takut masuk ke balon atau gimana gitu. Nah, kalau dari luar kita lihat udah airsusnya, kita lihat stikernya. Lampu ada main nggak Mas? Kalau lampu nggak, masih standar. Standar paling ya? cuman itu aja sen. Oh, lampu sen. Iya, Sen Dajjal. Sen Dajjal. Wih, siap. Sen Dajjal. Meskipun umur kami sama, agak tua, tapi selera masih anak muda ya. Iya, tapi face-nya masih baby face-an saja. Siap. Mantap. Iya loh, kayaknya nggak mungkin 25. 17 kayaknya Mas ya? Iya, cocok ya. Kita lanjut lagi Mas. Dari luar, knalpot. Gimana nih? Knalpot ganti dari reson sama muffler aja. Reson sama muffler aja. Reson sama muffler. Tenaganya gimana? Tenaga sih masih ya standar aja sih, lumayan lah. Lumayan. Semenjak pakai apa namanya, ganti muffler ya lumayan sama reson. Tadinya sih pipa aja ya, nggak pakai reson. Oke. Cuman tarikan atasnya ngempos. Oh iya. Jadi nggak dapet. Tarikan bawah sih masih enak. Pas udah nyampe di atas nggak dapet. Akhirnya kita pasang reson. Sedap. Dan sekarang jadinya lebih enak, jauh lebih enak aja ya, jauh lebih enak. Kalau misalnya ditanya Mas nih, ini mobil berarti udah berapa tahun sama Mas? Dari 2016 berarti sekitar 5 tahunan. 5 tahunan ya. 16, 17. Apa sih Mas PR-nya kalau ini R3? Ini first time loh gue dapet narasumber R3 loh. First time banget. Apa sih susahnya punya R3 dan pengen modif pertama kali? Susahnya punya R3 nggak ada susahnya sih ya. Ada Karena ya? lebih kayak spare partnya juga lebih Gampang. ekonomis, lebih gampang didapat gitu kan. Harganya juga ya bersaing sama merek-merek Yang lain ya. Nggak ada susahnya, paling ya nyari spek velgnya aja. Kalau mau ganti velg atau apa dilihat dari lebarnya, ET-nya gitu. Ya sama sih kayak mobil-mobil lain sebenarnya. Apa cerita yang nggak bisa dilupain Mas pas bawa mobil ini? Misalnya nih menang-menang. Belum pernah kontes sama Serius? sekali, serius. Baru spek kayak minggu gini? ini nih, minggu ini baru mau. Minggu ini baru mau Iya. naik. Yang kemarin tadi di story-nya apa Iya, ya? bener. Akhirnya. Baru minggu ini nih mau nyoba. Ya iseng-iseng aja. Menang sih. Iya. Belum tahu juga. Karena masih, kalau dilihat masih kentang lah ya dibilangnya. Karena Apa? masih banyak yang lebih bagus kan. Ada Kalau- kalau di Bekasi itu ada Om Putro ya, itu Oke. cakep banget lah ya. Kalau ini masih kentang. Good luck. Belum ada apa-apanya. Good luck lah buat eventnya ya. Iya, amin, amin. Nah. Kalau momen-momen kayak gitu, iya pasti ada ya. Apalagi ini mobil, ibaratnya mobil pertama, Hah? terus modifan pertama, Oke. gitu kan. Dan jadi gua ngebangun ini bener-bener kayak dibilang nguras pikiran ya enggak ya, karena gua masih awam banget masalah modifikasi dari awal itu. Dari nggak, ya basicnya juga bukan di situ awalnya, terus mencoba buat ke situ karena seneng ya sama modifikasi. Akhirnya ya banyak pikiran kayak buat nyari velg, nyari ban, Jadi terus belajar banget setting ya. kaki-kaki, ya belajar dari situ aja sih. Dulu sempat stance dulu sebelum match. Iya, stance. Siapa pertama kali yang inspirasi Mas mau modif mobil nih? Emang dari kecil tuh suka. Gitu. Dari kecil tuh suka banget. Nonton atau ngelihat orang? Yang ngelihat mobil-mobil modif aja di jalan gitu. Kadang ngelihat mobil modif itu sampai ngegambar-gambar waktu masih sekolah tuh. Gambar, tapi posisi gambar itu mobilnya udah ceper memang. Emang udah senengnya dari dulu gitu. Imajinasinya luar biasa ya. Iya. Saat Imajinasinya mobil gitu. teman-teman masih kotak, Mas Faiz ini langsung ceper mobilnya. Iya. Kalau yang lain kan masih tinggi, ban sama fender. Kita Ada udah- bisa. Iya. Ini ban sama fender nempel. Ternyata pas diaplikasikan nggak bisa begitu, nggak bisa jalan. Kalau misalnya ditanya dalam waktu dekat ini mobil bakal jadi mobil selamanya atau enggak sih Mas? Iya, kalau ditanya mobil bakal jadi selamanya sih
nggak bisa ini juga ya, nggak bisa tahu juga karena ada beberapa yang udah masuk di pikiran, tinggal realisasinya aja yang belum sampean. Maksudnya modif selanjutnya. Iya, gitu modif ya. selanjutnya. Karena memang gue sebenarnya senengnya itu ke sedan, bukan Oh, kayak gitu. ini. Iya, senengnya lebih ke sedan. Nah ini, kan Mas senangnya sedan. Hmm. Jatuhnya kenapa pertama kali nggak langsung beli sedan aja? Karena awalnya itu Gimana ceritanya nih awalnya akhirnya? itu kan pengen ngambil mobil-mobil tua lah. Contohnya? Ya kayak macam Estilo. Oke. Itu seneng banget dari dulu Estilo karena kecil terus unik lah kelihatannya. lah ya. Itu gue masih awam banget, nggak ngerti tuh kalau Estilo harganya tuh bakal mahal atau apa, itu nggak tahu lah ya. Ngomong lah sama bokap ibaratnya, gimana nih sarannya ngambil mobilnya. Kata bokap, nggak usah mobil-mobil tua, nanti repot masuk bengkel terus ya. Namanya orang tua ya. Itu ya akhirnya ya udah, kebetulan ini ada apa namanya, ada MPV ya, akhirnya kita ambil MPV aja yang muda gitu, baru keluar kan waktu itu Dreza PR-nya 2016. PR-nya nggak terlalu banyak dan nggak sering bolak-balik bengkel juga gitu. Dan akhirnya jadilah MPV rasa Jadilah sedan. MPV. Rasa sedan berarti Iya, sekarang ya. rasa sedan sih pendek. Kalau misalnya ada yang nawar, rela gak Mas tiba-tiba? Oh belum kalau buat sekarang. Oh, belum ya? Belum sekarang ya? Karena belum puas nih modifnya. Modifnya masih ada beberapa yang masih pengen dicapai dulu. Jadi Oke, benar-benar oke. pengen bikin Dreza yang beda dari yang lain. Gitu. Ada gak Dreza yang jadi sosok panutan lu di dunia internet? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya berarti Semua gua pikirin sendiri. Karena Dreza nggak ada, dari body kitnya nggak ada, dari ininya nggak ada, nggak nemu sama sekali. nyari orang yang modif Dreza ini. Iya nggak nemu. Sudah ya? Maksudnya yang Oke. mungkin di beberapa tempat ada kali ya. Cuman mungkin gua nggak ngelihat. Nggak terlalu Iya, nggak terlalu iya. ngelihat. Dan kalau pernah ngelihat juga nggak sesuai sama konsep gua. Jadi teman-teman misalnya mau modif juga sebenarnya bisa aja bikin sendiri Bisa, ya. iya. Tergantung dari kemauan sendiri iya. ya. Benar-benar. Kalau kenapa sih mobil kan buat dipakai tiap hari? Iya. Udah enak, settingan pabrik ya udah the best lah kalau kata orang yang nggak ngerti kan gitu. Kenapa harus dimodif? Kan modif buang-buang duit aja menurut Mas ya. Sebenarnya gini sih, karena gue laki ya, ini nggak mewakili semua laki-laki lah ya. Cuman biasanya setiap laki-laki itu punya hobi, ya kan? Iya. Tergantung hobinya nih mau lari kemana nih. Kan orang macam-macam nih. Ya ada yang lari ke, ya tau lah. Nah, gue larinya ke mobil gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa nih duit mau habis berapapun ya nggak ada masalah. Yang penting kita punya kepuasan sendiri. Gitu. Ini project paling dekatnya? Project paling dekatnya adalah something lah ya. Something. Iya, Rahasia ya? Rahasia. Oke, Nggak mau siap. disebutin karena Oke, ya kayak siap. masang air sini gua nggak rame-rame gitu, udah masang aja. Jangan nggak pakai rencana lagi. Nggak pakai rencana. Wow. Saya ingin Airsus datang. Iya. Yang penting udah ada di list lah, udah ada di list beberapa dan itu harus direalisasikan aja. Kalau teman-teman mau ngikutin mobil ini, progres modifnya gitu bisa lihat di mana Mas? Iya, sebenarnya ada YouTube. Cuman ya karena nggak ada yang bagian tag-nya ini, jadi repot juga. Ya paling lihat di story IG aja deh. Dari IG ya. Instagramnya di mana nih Mas? Instagramnya Faiz Diri, Faiz.diri. Kalau mobilnya ada? Kalau mobilnya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ke teman-teman kalau mau lihat progres mobilnya atau di story tentang mobilnya boleh ke Faiz Diri ya. Iya. Siap. Jangan lupa follow dan kalau teman-teman, oke, kita sekalian promosiin nih Iya. stikernya ini nih kan udah wah luar biasa deh hasilnya, kalian lihat sendiri lah hasilnya. Kalau teman-teman misalnya mau mulai cutting stiker atau ngabisin mobil Wrapping, mereka, iya. bisa ke Mas Faiz juga. Bisa. Nah, kira-kira daerah mana nih? Kan masih nanya ini daerah mana sih? Ini di Gandul, tepatnya kalau nggak tahu Gandul ya Cinere, kalau nggak tahu Cinere Andara. Nah. Dari Andara tuh nggak jauh. Itu loh kan, perumahan para iya. artis ya. Udah pasti tahu lah Andara lah ya. Nah gitulah kira-kira kalau misalnya kalian mau mulai modif stiker boleh langsung kontak Mas Faiz karena kalian udah lihat hasilnya sendiri ya. Karena kan banyak stock shootnya juga, detailnya cakep sih. Kalau misalnya saya boleh kasih nilai 1 sampai 10, 9,5 sih ini. Iya, Rapi sih. Rapi sih. Ini dikerjain sendiri semuanya. Kerjain sendiri. No. Mantap.
Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Oh, ada tambahan Mas Faiz? Enggak sih, itu aja. Enggak ya? Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Kalau suka di dislike ya. Begini ke teman-teman kalian yang mungkin penasaran sama modifikasi R3 atau mau kenalan sama Mas Faiz, tinggal langsung ke IG-nya aja. Iya, boleh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Stiker kayak gini Mas. Terus lagi jalan, diberhentiin polisi. Warnanya beda. Di STNK gitu. Ngomongnya gimana Mas? Sebenarnya sih itu udah banyak yang nanya ya. Jadi orang-orang udah banyak pertanyaan tuh, wah itu full body nanti kena tilang nggak atau ya. Jadi kalau yang dari gua tangkep sih gini ya. Kalau mau modifikasi ya nggak usah nanggung gitu, nggak usah takut nanti kena polisi atau gimana. Memang beberapa toko besar itu ada yang menyediakan semacam surat buat ke Samsat. Jadi kayak bikin surat apa bahwasanya ini ganti warna Iya. ganti warna gitu kan. Tapi kalau nggak salah itu per berapa bulan itu suratnya pun harus diperpanjang. Nah kan sekarang tuh ya stiker udah bukan hal yang aneh lah ya. Jadi udah biasa aja. Makanya menurut gua kalau misalkan mau wrapping ya udah harus tahu resikonya mana, ininya seperti apa, itu udah harus terima sih. Cuman sejauh gua masang itu belum pernah ada sih. Meskipun ada tilang atau apa itu masih aman. Mereka ngomongnya apa pas diganti itu di stikerin sebadan? Kalau pas ketemu tilangan gitu? Pas ketemu tilangan? Ya wrapping stiker Pak gitu. Kan aman ya? Aman sih. Your name is